Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raja Taufik Padilah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar semikonduktor atau dioda. Nah, yang pertama ada semikonduktor mempunyai definisi bahan yang memiliki nilai hambatan jenis atau rho. Nah, antara konduktor dan isolator yakni memiliki sebesar 10 pangkat min 6 sampai dengan 10 pangkat 4 ohm. Nah, perbandingan hambatan jenis konduktor dan semikonduktor dan isolator ada, lihat dari tabel berikut. Yang pertama ada tembaga, terus mempunyai jenis hambatannya itu 1,7 kali 10 pangkat min 8 dan mempunyai sifat konduktor. Nah, yang kedua ada silikon pada 300 derajat Kelvin mempunyai jenis hambatannya itu 2,3 kali 10 pangkat 3 dan mempunyai sifatnya itu semikonduktor. Nah, yang ketiga itu ada gelas. Gelas ini mempunyai jenis hambatannya itu 7,0 kali 10 pangkat 6 dan mempunyai sifat isolator. Nah, dari tiga buah bahan ini masing-masing memiliki panjangnya itu 1 meter dan diameternya itu 1 milimeter. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangannya itu 10 volt. Nah, tentukan besarnya arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Nah, kita jawabnya itu kita hitung R-nya terlebih dahulu. R-nya itu rho dikali L per A. Nah, si A-nya itu VR kuadrat dan R-nya itu D per 2 atau D-nya itu diameter. Terus selanjutnya kita hitung I. Nah, untuk masing-masing bahannya itu dengan rumus I sama dengan V per R. Nah, kita lihat dari gambar ini, tembaga I-nya itu sama dengan 0,46 dikali 10 pangkat 3 ampere. Terus ada silikon, I-nya itu 3,41 dikali 10 pangkat min 9 ampere. Terus ada gelas, I-nya itu 1,12 dikali 10 pangkat min 12 ampere. Nah, perhatikan dari gambar ini, arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut dari yang terbesar sampai yang terkecil itu, yang pertama ada tembaga yang terbesar, kedua silikon, terus terakhir itu gelas. Terus yang selanjutnya ada bahan-bahan semikonduktor. Nah, bahan-bahan semikonduktor itu ada 3, yaitu yang pertama ada trivalen, tetravalen, dan pentavalen. Nah, trivalen ini logam-logam yang memiliki atom dengan jumlah elektron terluarnya itu 3 buah, seperti boron atau B, gallium atau Ga, dan indium atau In. Terus ada yang kedua tetravalen. Nah, tetravalen ini logam-logam yang memiliki atom dengan jumlah elektron terluarnya 4 buah, seperti silikon atau Si dan germanium atau Ge. Nah, ada yang ketiga pentavalen. Pentavalen ini logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluarnya itu 5 buah, seperti fosfor atau P,
ada arsenicium atau AS dan antimon atau SB. Nah, kita lihat yang selanjutnya ada tabel periodik semikonduktor. Ini adalah tabel periodik semikonduktor. Yang selanjutnya ada bahan-bahan semikonduktor. Yang pertama itu ada bahan yang paling banyak yang digunakan adalah Si dan Ge. Yang kedua jumlah elektron Si-nya itu 14 buah dan jumlah G-nya itu 32 buah. Nah, jumlah elektron valensi elektron terluarnya itu Si maupun Ge masing-masingnya itu 4 buah. Nah, mempunyai jenis ikatan valen. Terus ada jenis semikonduktor intrinsik. Nah, semikonduktor intrinsik ini merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Contohnya itu silikon murni. Terus ada semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah. Yang pertama itu semua elektron berada pada ikatan kovalen. Terus tak ada elektron bebas atau tidak ada pembawa muatan sehingga bersifat sebagai isolator. Nah, jika semikonduktornya intrinsik ini pada suhu kamar, agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Nah, munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwa ini disebut juga pembangkitan atau generation. Nah, jika dipasang beda potensial akan terjadi aliran arus atau sebagai konduktor dan konduktor rendah. Kita lihat sifat bahan silikon dan germanium dari Millman 1986. Ada nomor atom Si nomor atomnya itu 14 dan Ge 32. Terus berat Si-nya itu 28,1, Ge itu 72,6. Nah, kerapatan gram per sentimeternya itu 2,33 itu Si, sedangkan G-nya 5,32. Terus konstanta dielektriknya itu Si mempunyai 12 sedangkan Ge 16. Nah, atom per sentimeter kubik Si mempunyai 5,0 dikali 10 pangkat 22, sedangkan Ge 4,4 kali 10 pangkat 22. Nah, jurang tenaga atau E0 pada 0 derajat Kelvin mempunyai 1,21, sedangkan itu Si, sedangkan Ge-nya itu mempunyai 0,785. Nah, jurang tenaga elektron pada 300 derajat Kelvin mempunyai 1,1 itu Se, sedangkan Ge-nya itu 0,72. Nah, konsentrasi intrinsiknya itu pada 300 derajat Kelvin Si mempunyai 1,5 kali 10 pangkat 10, dan sedangkan Ge ini mempunyai 2,5 kali 10 pangkat 13. Nah, Rho intrinsik pada 300 derajat Kelvin Si mempunyai 230.000 dan Ge mempunyai 45. Mobilitas elektron pada 300 derajat Kelvin
Si mempunyai 1300 dan Ge-nya itu mempunyai 3800. Terus ada mobilitas elektron pada 300 derajat, ada 300 derajat. Si-nya mempunyai 500 dan G-nya mempunyai 1800. Jenis konduktor ekstrinsik ini jenis yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan atau doping oleh atom asing. Nah, jenis konduktor ekstrinsik ini terbagi menjadi dua, ada tipe N dan tipe P. Nah, yang tipe N ini pengotoran oleh atom pentavalen seperti P, As, S dan Sb. Terus atom pengotorannya itu disebut atom donor. Terus membawa muatan atau elektron yang tipe N. Tipe P-nya itu pengotoran oleh atom trivalen seperti B, Ga, dan In. Atomnya itu pengotorannya disebut atom akseptor. Terus pembawa muatan Hall. Terus ada jenis semikonduktor atau ekstrinsik. Nah, tujuan doping itu untuk meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan atau elektron atau Hall saja. Nah, perbandingan doping atom dopan atau atom murni sama dengan 1 dikali 10 pangkat 10 pangkat 6 sampai dengan 10 pangkat 8. Dopan ini adalah atom pengotor atau atom-atom dopan pada semikonduktor. Tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor. Sedangkan jika di tipe P, trivalen, dinamakan atom akseptor. Nah, terus ada selanjutnya semikonduktor tipe N. Jika semikonduktor tipe N ini kita lihat elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama Hall. Nah, karena generasi akibat agitasi thermal, elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan Hall sebagai pembawa muatan minoritas. Yang selanjutnya ada piranti semikonduktor. Ada beberapa piranti semikonduktor, ada dioda pertemuan PN, transistor, termistor, SCR, dan IC. Terus ada diode pertemuan PN. Nah, diode pertemuan ini, suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi yang lainnya itu mendapatkan penyuntikan atom donor. Terus ada pertemuan PN ini. Adanya pertemuan PN ini merupakan blok bangunan dasar atau basic building block bagi piranti semikonduktor. Nah, diode pertemuan PN ini yang pada kedua sisinya itu dilekatkan logam sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektrode, yaitu anode pada sisi P dan katode pada sisi N. Selanjutnya ada pertemuan PN terbuka. Kita lihat dari gambar ini tuh. Atom-atom yang mengandung Hall dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron, dan
atom-atom yang di kelebihan elektron itu sebagai ion positif. Ion-ion akseptor dan ion-ion negatif adalah ion-ion negatif, dan ion-ion donor itu adalah ion positif. Nah, pertemuan PN terbuka ini ada lapisan pengosong. Nah, saat P dan N dipertemukan akan terjadi difusi elektron ke arah P dan N akan terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N. Nah, membuktikan arus difusi ke kanan. Yang selanjutnya ada pertemuan PN terbuka. Kita lihat dari gambar ini. Nah, jika atom-atom mengandung hole dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom-atom yang kelebihan itu kelebihan elektron itu sebagai ion positif. Nah, jika ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif dan ion-ion donor itu adalah ion-ion positif. Nah, pertemuan PN terbuka ini ada yang pertama ada lapisan pengosongan. Saat P dan N dipertemukan terjadilah difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N. Nah, sehingga menimbulkan arus difusi ke kanan. Terjadi recombination atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole lenyap. Di sekitar bidang pertemuan ini tidak terdapat pembawa muatan atau disebut daerah pengosongan. Yang selanjutnya ada tegangan penghalang atau lenyapnya elektron meninggalkan ion donor positif dan lenyapnya hole meninggalkan ion akseptor negatif. Nah, adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan yang disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang. Nah, sehingga menimbulkan arus drift ke kiri. Karena pertemuan PN ini terbuka, maka ada keseimbangan antara arus drift dengan arus. Yang selanjutnya ada pertemuan PN dengan prasikap maju atau forward bias. Kita lihat dari gambar itu adanya VD menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift jika potensial penghalang sebelum diberi VD adalah V0, maka potensial penghalang turun menjadi VE dikurangi V0 dikurangi VD. Daerah pengosongan menjadi sempit. Terus pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Terus hole dan sisi P pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Terus elektronnya dari sisi N ini pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P. Nah, jumlah arus dari elektron dan hole ini merupakan arus total yang lewat diode. Terus yang selanjutnya ada pertemuan PN dengan prasikap mundur atau reserve bias. Nah, yang pertama itu ada hole pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan, daerah pengosongan melebar, potensial penghalang menjadi V0 plus VD, tidak ada arus lewat bidang
pertemuan. Terus ada karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, agitas terminal dapat menyebabkan terjadinya generation sehingga munculnya pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Nah, pengaruhnya itu kepada medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katoda menjadi anoda, katode menjadi anode, dan disebut juga arus balik saturasi yang besarnya 10 pangkat min 8 sampai dengan 10 pangkat min 14 ampere. Kita lihat dari gambar ini. Gambar ini menunjukkan dasarnya analisa dioda atau simbol. Yaitu kita lihat dari gambar ini. Terus yang selanjutnya ada gambar-gambar ini, ada jenis gambar dioda, jenis dioda dan penggunaannya. Dioda silikon untuk penyerahan arus, pengaman tegangan kejut IN4001, IN4007, IN5404. Dioda Zener untuk mengatur tegangan Zener 6,2 volt. Zener-nya itu 3,2 volt. Nah, dioda Bridge untuk penyerahan gelombang penuh pada rangkaian satu daya B40C800 Kiprox pada kendaraan bermotor. Nah, terus ada LED sebagai lampu indikator konsumsi arus rendah 5 mA, long lifetime nya itu 1,5 sampai 3 volt. Nah, ada juga yang selanjutnya rangkaian dioda. Lihat dari ini, rangkaian ini dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff. R1-nya itu adalah tahanan bebas. RL-nya itu adalah tahanan bebas. Terus karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu V dan I, diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Dan V0 nya itu titik potongnya itu adalah VI per RL. Kita lihat dari gambar ini, dari gambar kurva karakteristik dinamis, hubungan arus terhadap tegangan masukan VI-nya itu bervariasi, disebut karakter dinamis. Nah, lereng garis yang beban adalah tetap karena resistansi beban RL-nya itu tetap. Terus ada yang selanjutnya model dioda. Nah, yang pertama itu ada pendekatan pertama dioda ideal. Nah, keadaan forward bias atau dioda dianggap sebagai sakiar tertutup karena hambatannya itu pada dioda dianggap bernilai 0. Nah, pada keadaan reserve bias, dioda dianggap sebagai sakiar terbuka karena hambatannya itu pada dioda dianggap bernilai hingga. Yang kedua itu ada pendekatan kedua. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VY. V-nya itu untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt, dan VY untuk germaniumnya itu 0,2 volt dan atau 0,3 volt. Nah, terus ada pendekatan yang ketiganya itu pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VY. VY-nya itu untuk silikon yang 0,7 volt atau 0,6 volt,
dan VA untuk germaniumnya itu 0,2 volt atau 0,3 volt dengan resistansinya forward RF yang terpasang secara seri. Nah, pada keadaan reserve bias ini dioda dianggap sebagai resistansi reserve. Kita lihat dari contoh soal, ada contoh soal ini gambar rangkaian, perhatikan gambar rangkaian dioda di samping ini. Gambar rangkaian pengganti atau rangkaian ekuivalen dan hitung besarnya tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, 2, dan 3. Pendekatan 1 itu yaitu I sama dengan V per R. Rumusnya I-nya itu V-nya itu udah ada 10 volt dan R-nya 100 ohm. Jadi hasilnya itu 0,1 ampere. Pendekatan 2 I sama dengan V in dikurangi VY per RL, yaitu sama dengan 10 volt min 0,6 volt per 100, hasilnya 0,094 ampere. Terus yang pendekatan ketiga, rumusnya V in per VY, V in dikurangi VY per RL ditambah RF, jadi 10 dikurangi 0,6 per 100 ditambah 2,5, hasilnya 0,00292 ampere. Terus kita cari VD nya, tegangannya itu sama dengan V in dikurangi I dikali RL. Nah, jadi sama dengan 10 volt dikurangi 0,0092 dikali 100, jadi hasilnya itu 0,8 volt.